sampaikan. Oke, mohon izin saya akan menyampaikan bagaimana alur untuk mengurus etik penelitian di UMKU. Nah, di UMKU sendiri ini menjadi salah satu komisi etik yang diizinkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan review etik penelitian, di mana komisi ini sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan dengan nomor 0108223319. Nah, sebetulnya itu kalau kita berbicara tentang Komisi Etik Penelitian Kesehatan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya tadi kenapa saya tanya apakah di rumah sakit Panjenengan sudah ada? Karena memang di beberapa rumah sakit memang sudah ada Komisi Etik Penelitiannya sendiri. Oke, contohnya kalau di sini di RSUD Kudus itu sudah ada. Kemudian di RSUD, RSWN Semarang, Karyadi itu sudah ada ya kalau rumah sakitnya karena memang ketika ada mahasiswa atau dosen yang akan melakukan penelitian di rumah sakit tersebut itu mewajibkan penelitian itu diproses di ethical clearance terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalkan di beberapa rumah sakit yang pernah saya ikutin prosesnya itu kita diminta untuk presentasi proposal penelitian kita ya di depan reviewer yang terdaftar atau bergabung di tim komisi etik di rumah sakit tersebut. Dan ini biasanya berbayar Bapak Ibu sekalian kalau di rumah sakit dan ada batas waktunya. Dan berbayarnya itu biasanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan pengusulnya. Jadi antara yang S1 dengan S2, antara skripsi dengan tesis itu berbeda biayanya. Terakhir itu kalau tidak salah pernah saya ikut tapi nggak di Kudus ya di Semarang itu kalau untuk S1 itu di angka 250.000. Kalau untuk S2 tuh 500.000. Nah, tetapi kalau di Unggul sendiri khusus untuk Civitas Akademika itu kita tidak kenakan biaya sama sekali. Ya, tetapi kalau di luar Unku itu kita kenakan biaya yang tertera di flyer ini. Nah, bagaimana alur pengajuannya? Ini cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Jadi, apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah formulir protokol penelitian. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana mengisi formulir tersebut atau menjawab dari masing-masing pertanyaan yang diajukan di protokol etik. Sebetulnya kenapa sih kita harus melalui proses ini? Etik penelitian ini fungsinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti itu aman untuk responden, aman untuk pasien, aman untuk subjek penelitian ya sehingga si peneliti ini dalam menuangkan penjelasan proposalnya di dalam protokol itu harus sejelas mungkin ya nanti item apa saja yang harus muncul itu nanti saya akan jelaskan di formulir protokol etik yang akan diisi oleh peneliti. Nah, ini beberapa sudah masuk ke saya nih, mahasiswa-mahasiswa baik reguler maupun yang proksus. Tapi kalau yang proksus keperawatan sepertinya belum ada sama sekali. Ya, karena mungkin memang belum semua dosen itu mengarahkan harus melalui ethical clearance. Tetapi kayak di kebidanan itu sudah banyak sekali yang masuk ke kami untuk direview. Nah, kemudian setelah itu nanti panjenengan akan menyiapkan surat pernyataan komitmen etik. Ya, jadi intinya komitmen itu panjenengan menyampaikan bahwa akan mengikuti segala prosedur ataupun etika-etika penelitian yang akhirnya atau apa ya, muaranya itu bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa penelitian ini tuh aman untuk responden. Apalagi kalau misalkan penelitian jenengan memberikan perlakuan tertentu. Mungkin kalau yang skripsinya judulnya pengaruh, efektivitas itu kan memberikan perlakuan intervensi. Itu yang biasanya akan lebih rigid saya review. Ya, rigidnya kenapa sih memastikan bahwa si intervensi baru yang diaplikasikan ke responden itu tidak membahayakan. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi sesuatu selama proses intervensi itu, peneliti harus bisa menjelaskan apa yang akan dilakukan. Jadi kita pastikan aman. Nah, itulah tugas kita sebagai reviewer di Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Kemudian persyaratan yang selanjutnya diminta untuk mencantumkan atau melampirkan kurikulum vitae peneliti. Ya, kemudian lembar inform consent, jadi lembar informasi dan lembar persetujuan penelitian harus dengan lampirkan karena harus kami baca. Ya, di lembar informasi itu harus mencakup apa saja, harus ada penjelasan tentang tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian hak dan kewajiban respon itu apa. Kemudian kalau misalkan intervensi itu kita jelaskan intervensinya itu seperti apa.
kemudian sanksi yang diberikan, ya kan, kemudian jaminan kerahasiaan data penelitian itu kita cantumkan semua di lembar penjelasan. Nah, kemudian ada konsen. Konsen itu berarti lembar persetujuan. Kalau konsen mungkin panjenengan semuanya, Bapak Ibu sekalian, karena ini perawat, jadi sudah paham gitu, bagaimana isi dari konsen atau persetujuan dari responden. Mungkin kalau kita di ruangan, kita meminta persetujuan pasien untuk dilakukan tindakan. Nah, kalau ini kita meminta persetujuan responden untuk dilakukan pengambilan data atau penelitian. Nah, jangan lupa nanti kita juga melampirkan lembar instrumen penelitian ya. Jadi kuesioner, lembar observasi, kemudian lembar checklist ya atau kuesioner atau instrumen yang lainnya kita tuliskan atau kita lampirkan. Oke. Nah, kemudian berkas ini bisa kita unduh melalui link yang sudah ada di flyer ini ya, di yang poin 1 dan 2. Nah, ini formatnya itu sudah kita tentukan Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan mengisi sesuai dengan formatnya. Tetapi kalau yang di poin ketiga, keempat, dan kelima untuk CV, lembar inform consent, lembar instrumen itu tidak ada format khusus. Monggo silakan panjenengan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, caranya bagaimana? Berkas 5 ini, ya, ini mau dipisah boleh, mau dijadikan satu boleh, dikirimkan ke email kepk@unpu.ac.id. Dan tolong kalau mengirimkan berkas protokol ini dikirimkan dalam bentuk Word, khususnya di formulir protokol penelitian, karena nanti akan kita berikan review, ya, review dari setiap jawaban yang panjenengan tuliskan di setiap pertanyaan. Nah, setelah panjenengan mengirimkan melalui email ini, inilah prosesnya, ya. Jadi nanti kami reviewer akan menangkap isian protokol penelitian yang jenengan tuliskan atau kirimkan. Nanti kita tentukan apakah ini langsung bisa dikatakan layak etik atau harus perbaikan etik. Kalau misalkan layak etik, berarti nanti langsung kami berikan sertifikat ethical clearance. Nanti di akhir saya akan tunjukkan contoh dari sertifikatnya. Kemudian kalau perbaikan etik, ini nanti hasil review dari reviewernya di file Word tadi, kita kembalikan ke panjenengan melalui email yang panjenengan gunakan untuk mengirim berkas tadi. Nah, kemudian setelah kami kirimkan, silakan pengusul merevisi sesuai dengan masukan reviewer. Harapannya setiap masukan reviewer itu direvisi sehingga tidak bolak-balik proses reviewnya. Terkadang itu kami sudah membantu memberikan penjelasan, sudah membantu memberikan contoh, terkadang ada beberapa pengusul yang tidak merevisi, akhirnya harus kami kembalikan lagi. Jadi prosesnya memang kayak seperti panjenengan konsultasi skripsi nih Bapak Ibu, tetapi memang tidak sedetail konsultasi skripsi karena memang kami hanya memastikan bahwa proses penelitian ini memang aman dan tidak membahayakan responden. Meskipun kita tidak melakukan perlakuan tertentu, kaji etik ini akan harus tetap dilakukan. Oke, meskipun kita tidak memberikan intervensi tertentu, meskipun kita sebetulnya hanya hubungan gambaran tetap, karena kita memastikan selama responden itu mengisi kuesioner, mengisi instrumen atau mengisi apa ya lembar yang panjenengan berikan itu tidak ada masalah. Ya, bisa jadi meskipun hanya hubungan nih, ya kan, atau gambaran ternyata soalnya itu ada 100 soal. Nah, itu apakah kita bisa meyakinkan kepada reviewer bahwa ketika mengisi 100 pertanyaan di questionnaire itu si respondennya tidak hipoglikemik, tidak lemes, tidak pusing. Nah, itu tujuan kami untuk memastikan itu. Makanya salah satu pertanyaan itu, ketika ada kondisi-kondisi yang disebabkan akibat proses penelitian, itu harus ada penanganan yang akan dilakukan oleh peneliti. Oke, setelah merevisi dan sudah dikatakan ini sudah sesuai dengan revisinya, nanti kami akan meminta atau mengkonfirmasi biodata panjenengan. Ya, nanti silakan di email itu dibalas nama penelitinya siapa, judul penelitiannya apa, asal institusinya mana, dan lokasi penelitiannya. Kenapa kita harus mengisi ini lagi? Karena data-data ini akan kami tuliskan atau cantumkan di sertifikat ethical clearance. Jadi jangan sampai salah. Nah, setelah
kita kirim, panjenengan mengirimkan, nanti kita akan mengirimkan draftnya ke panjenengan, draft sertifikatnya. Jenengan cek lagi namanya sudah betul atau tidak, kemudian judulnya sudah sesuai atau tidak, asal institusi panjenengan sudah sesuai atau tidak, dan lokasi penelitiannya sudah sesuai atau tidak. Kalau misalkan panjenengan sudah konfirmasi melalui email bahwa seluruh biodata yang panjenengan tuliskan di sertifikat itu sesuai, baru nanti kami akan lakukan validasi oleh ketua KEPK-nya. Ya, tapi mohon maaf ini sementara ini kami hanya memfasilitasi yang hard file. Tetapi nanti kalau misalkan kelas baru seperti ini, kalau Mayang masih lah ya bisa reachable lah ya ke Umku kan gitu. Tetapi kalau yang Banjarnegara ketika nanti akan mengurus ini, nanti coba akan kita fasilitasi dengan memberikan scanannya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sertifikat EC ini itu berlakunya 1 tahun. Misalnya, panjenengan saya keluarkan tanggal 20 November 2024, ini akan berlaku sampai 20 November 2025. Ya, jadi berlakunya sampai 1 tahun. Tetapi ini berbeda-beda nih Bapak Ibu sekalian. Terkadang ada komisi etik di rumah sakit yang hanya memberlakukannya 6 bulan atau 3 bulan. Nanti kalau lebih dari itu, nanti harus perpanjang bayar lagi. Tetapi kalau kita mengikuti standar itu 1 tahun. Jadi sesuai dengan tanggal di mana panjenengan mendapatkan EC itu. Nah, kemudian setelah panjenengan melakukan penelitian dan selesai, tolong laporannya itu dikirimkan ke email kami juga sebagai bukti bahwa penelitian ini sudah selesai. Nah, untuk pembiayaannya, ini di sini ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini pembiayaan administrasinya hanya diberlakukan untuk yang non-sivitas akademika umum. Jadi kalau panjenengan terdaftar sebagai mahasiswa, pegawai, atau dosen itu kita tidak kenakan biaya sama sekali. Tetapi proses tetap sama dengan yang non-umum. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau konfirmasi, nanti bisa menghubungi saya atau bisa berkirim email ke kepk@ungu.ac.id. Nah, ini untuk alurnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses isian dari protokol etiknya. Oke, sampun muncul Bapak Ibu formulir protokol etiknya. Sampun, Mbak. Oke, mohon izin saya lanjutkan. Jadi ini ada 6 halaman Bapak Ibu sekalian, tidak perlu overthinking untuk mengisi protokol ini. Karena kenapa kita hanya menuliskan apa yang ada di proposal kita. Yang pertama, judul penelitian. Tinggal panjenengan tuliskan di sini judulnya apa, sesuai dengan judul skripsi panjenengan masing-masing. Nah, kemudian setelah itu, nomor 2, di sini kita tentukan apakah penelitian ini multisenter. Artinya apa, Bapak Ibu? Multisenter itu ketika kita lakukan di beberapa lokasi. Ya, misalnya nih, kemarin saya penelitian kerjasama dengan dosen di FIKUI sama UNSUD. Nah, itu kan multisenter. Yang satunya di Jakarta, satunya di Purwokerto, satunya di Kudus, terus satunya lagi di Makassar, satunya lagi di Palembang. Itu multisenter. Artinya di situ ada lebih dari satu institusi atau lokasi. Tetapi kalau misalkan panjenengan hanya melakukan penelitiannya di rumah sakit satu lokasi, ini kita tinggal coret yang ada. Artinya di situ tidak ada. Oke. Kemudian yang poin ketiga, identifikasi. Silakan panjenengan lampirkan CV peneliti utamanya. Berarti panjenengan sendiri-sendiri. Anggota peneliti. Oke, berarti dosennya ya. Pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian lembaga sponsor. Ini kalau misalkan penelitian panjenengan itu kok didanai oleh sponsor atau pihak eksternal, ya bukan pendanaan mandiri, ya, itu kita lampirkan ya profil dari sponsornya. Apa saja profil yang kita butuhkan, nama lembaga dan alamatnya dilampirkan. Kalau misalkan kita mendapatkan pendanaan, misalnya nih panjenengan dapat hibah dari Kementerian Pendidikan atau hibah dari PP Muhammadiyah, hibah dari asosiasi, hibah dari PPNI, itu kita tuliskan, dilampirkan. Oke, kemudian
Untuk ringkasan protokol penelitian, ini tolong diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian, ini yang sering salah mahasiswanya, karena harus berpikir. Sebetulnya kalau kita lihat format di proposal yang terbaru itu kan ada nih ringkasan penelitian. Nah ini pastikan cara menuliskannya maksimal 200 kata. Jadi nanti setelah jenengan ketik atau copy paste dari skripsi, kita blok ya. Nanti kita akan cek. Misalnya nih bloknya seperti ini. Nanti silakan jenengan lihat di paling bawah. Ini berapa total katanya? Ya, jadi maksimal 200 kata. Terus intinya apa ringkasan? Ini silakan jenengan jelaskan urgensi penelitiannya. Ya, latar belakang masalahnya. Kenapa kok penelitian ini dilakukan? Ya kan, seberapa besar dampak yang akan terjadi kalau kita tidak teliti, ya kan, seberapa penting masalah ini, seberapa besar, ya kan, apa ya, cakupan masalahnya. Nah, itu intinya kita akan menuliskannya latar belakang masalah. Kemudian setelah kita jelaskan latar belakang masalahnya, nanti kita tuliskan tujuannya. Misalnya menganalisis hubungan variabel A dengan variabel B atau menganalisis pengaruh intervensi A terhadap variabel B. Kita tuliskan tujuannya. Setelah tujuan, itu kita tuliskan metodenya. Ya, metodenya apa saja yang perlu kita cantumkan? Yang pertama adalah desain penelitiannya. Misalnya penelitian ini menggunakan desain analisis korelasi dengan pendekatan cross-seksional. Itu desain. Kemudian variabel. Variabel independen adalah A, variabel dependen adalah A. Setelah itu lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di UMKU pada bulan November 2024. Setelah itu kriteria dan jumlah atau karakteristik dan jumlah dari respondennya. Penelitian ini melibatkan misalnya 150 mahasiswa keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kudus ya. Kemudian didapatkan berdasarkan dengan perhitungan rumus dan melalui teknik sampling, purposive sampling misalnya. Kemudian kriterianya adalah mahasiswa aktif ya, keperawatan di Universitas Muhammadiyah Kudus atau tidak sedang mengajukan cuti atau sedang tidak izin kegiatan. Nah, itu namanya kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah itu, jelaskan instrumennya apa. Ya, misalnya penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner A. Nah, setelah itu, jelaskan prosedur penelitiannya. Kalau misalkan penelitiannya hanya korelasi, jelaskan tahapan-tahapannya. Oh, dari awal saya merekrut responden, kemudian memberikan penjelasan, meminta persetujuan, meminta untuk mengisi kuesioner, ya. Kemudian menganalisis hasil datanya. Nah, tetapi kalau misalkan di situ jenengan kok penelitiannya menggunakan kuasi eksperimen, misalnya diberikan perlakuan tertentu, jenengan jelaskan bentuk intervensinya apa, berapa kali dilakukan, seharinya berapa kali, dilakukan berapa hari, sekalinya melakukan itu berapa menit. Terus alat alat dan bahannya kita tuliskan di situ. Kemudian terakhir adalah analisis data. Ya, jadi analisis data menggunakan apa? Misalnya chi-square atau Spearman rho atau Pearson product moment, Pamen-Whitney, Wilcoxon, independent t-test, pair t-test kita tuliskan di situ. Nah, jadi ringkasan ini tadi saya ulangi lagi isinya adalah latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang berisi desain penelitian, variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jumlah dan karakteristik responden, teknik samplingnya, kriteria inklusi dan eksklusi jika ada, instrumen penelitian, terus kemudian prosedur penelitian dan analisis data. Oke. Kemudian poin 4B ini panjenengan jelaskan kenapa kok penelitian ini dilakukan. Kenapa kok memilih topik ini padahal topik banyak. Kita tuliskan di sini. Kemudian manfaatnya apa? Ya kan, manfaat ini adalah manfaat yang dirasakan oleh responden, manfaat yang dirasakan oleh lokasi penelitian, manfaat yang dirasakan oleh
institusi pendidikan tinggi dan manfaat yang diperoleh atau dirasakan oleh peneliti selanjutnya. Kemudian poin 5, isu atau permasalahan etik. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Kita harus bisa menjelaskan kemungkinan masalah etik yang muncul selama kita mengambil data. Misalnya kemarin saya mereview apa ya? Penelitian yang bukan memberikan perlakuan, korelasi atau hubungan. Tetapi ketika saya baca, kuesionernya itu banyak sekali pertanyaannya, ya sampai seratusan lebih gitu kan dari beberapa kuesioner karena nggak mungkin hanya satu kuesioner. Nah, ketika si responden ini dia mengisi kuesioner, kita ceritakan kemungkinan yang akan dialami oleh responden, apakah kelelahan gitu kan, apakah hipoglikemia, apakah ada nanti ada fatigue ya kan, ataukah ada kondisi-kondisi yang terjadi karena harus mengisi kuesioner yang sebanyak itu. Nah, nanti kita langsung ceritakan ketika suatu situasi itu muncul, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti. Apakah disuruh istirahat, disiapkan minum, disiapkan snack, ya kan, atau diberhentikan, besok diambil lagi, itu diceritakan. Ya, jadi nanti prinsipnya di etik ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Ya, jenengan mau disuruh break dulu ya tidak akan kita salahkan. Jenengan mau nyiapkan makan juga tidak akan kita salahkan. Oke. Nah, kalau misalkan penelitiannya itu menggunakan perlakuan tertentu, misalnya kemarin saya mereview apa ya intinya dikasih herbal medicines untuk untuk menurunkan kadar gula darah. Nah, ketika diberikan si apa ya obat herbal itu, kira-kira apakah akan mungkin terjadi hipoglikemi yang situasional yang drastis, ya kan? Sehingga malah membahayakan ya kan takutnya nanti shock pasiennya karena hipoglikemik kan gitu. Nah itu harus kita pastikan bahwa ketika si responden itu kita uji cobakan mengkonsumsi herbal medicine yang kita kembangkan, itu kita pastikan selama proses penelitian atau proses intervensi itu aman untuk pasien. Ya, nah nanti kalau misalkan kok tiba-tiba akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya ujuk-ujuk kadar gula darahnya turun drastis gitu misalnya. Nah itu harus kita jelaskan apa yang akan kita lakukan saat kondisi itu terjadi. Disinilah muncul isu atau permasalahan yang dialami. Kemudian ringkasan kajian pustaka ini panjenengan silakan lihat di bab 2 proposal masing-masing ya, tinggal dilampirkan di paling bawah. Kemudian poin 7 kondisi lapangan. Ya, kita jelaskan profil lokasi penelitian, misalnya rumah sakit PKU Mayong. Jelaskan itu rumah sakitnya letaknya di mana, masuk tipe apa, bagaimana status akreditasinya, ada berapa pelayanannya, profil aja secara singkat. Kemudian yang poin 7B, ini kita jelaskan kalau misalkan saya melakukan pengisian kuesioner, kira-kira fasilitas apa saja yang disiapkan oleh rumah sakit untuk mendukung proses pengambilan data. Oh, misalnya disediakan kursi, meja, ballpoint, papan untuk nulis, ya kan kita tuliskan semuanya. Ya, apakah ada sarpras atau fasilitas yang disediakan oleh lokasi penelitian yang menunjang pengambilan data. Ya. Kemudian yang poin 7C ini adalah penjelasan kenapa Bapak Ibu sekalian memilih lokasi penelitian itu. Misalnya nih, saya melakukan penelitiannya di PKU Banjarnegara. Ya, nah itu harus Pak bisa menjelaskan. Berarti jenengan bisa lihat di latar belakang yang poin prevalensi, ya kan? Si justifikasi pemilihan lokasi harus berbasis data dan fakta. Jadi pastikan lokasi penelitian ini menjadi lokus masalah yang panjenengan teliti. Itu adalah informasi epidemiologis atau demografis yang relevan. Kemudian poin 8A itu kita tuliskan tujuannya apa. Dugaan sementaranya bagaimana. Hipotesis alternatifnya apa, hipotesis nolnya apa. Kemudian apa pertanyaan penelitiannya dan asumsinya. Asumsi ini bisa mengacu ke hipotesis ya. Kemudian variabel penelitiannya, variabel independen dan dependen jelaskan di poin 8A. Kemudian poin 8B, kita fokus ke desain penelitian. Jenis penelitiannya apa, kemudian desainnya apa, pendekatannya apa. Misalnya nih, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitiannya analitis korelasi dengan pendekatan cross-seksional.
Nah, itu contohnya. Atau misalkan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kuasi eksperimen, kemudian pre and post test with control group dengan pendekatannya. Nah, itu contohnya. Kemudian, ini kalau misalkan panjenengan melakukan intervensi atau eksperimen, jelaskan bagaimana panjenengan menentukan sampelnya secara acak. Ya kan, apakah dikocok menggunakan antrian atau kita menggunakan sistem ganjil genap untuk memilih responden itu atau bagaimana. Ini kalau misalkan hanya untuk yang randomized control trial gitu Pak Ibu sekalian. Kalau kita menggunakan eksperimen murni. Tapi kalau kelas eksperimen dan panjenengan itu memilih teknik sampling yang proporsional sepertinya tidak perlu dijelaskan di sini. Kemudian nomor 9A sampling, ya kan? Jelaskan berapa jumlah sampelnya terus itu kok bisa dapat segitu tuh rumusnya pakai apa? Jelaskan. Ya, panjenengan sakit persani di bagian metode penelitian bagian sampling. Kemudian kriterianya ini juga di bagian metode penelitian di proposal skripsinya ya. Apa kriteria inklusinya, apa kriteria eksklusinya. Terus kemudian 9C, kalau misalkan kelompok rentan, responden kita jelaskan kenapa kok memilihnya kelompok rentan. Kemudian bagaimana meminimalisir resiko yang terjadi. Kelompok rentan seperti apa sih Pak? Contohnya misalnya dengan penelitiannya ke pasien yang memang di situ secara aktual punya masalah kesehatan. Misalnya pasien hipertensi, pasien DM, pasien stroke, ya kan? Itu adalah kelompok rentan Bapak Ibu semuanya. Ya, yang dimaksud tidak rentan itu adalah misalnya jenengan ke penelitiannya ke keluarga atau ke caregiver atau ke kader itu bukan kelompok rentan. Tetapi kalau penelitiannya ke responden yang memang dia punya masalah kesehatan yang akan kita teliti, itu masuknya ke kelompok rentan. Kemudian poin 10 intervensi. Intervensi ini kita jelaskan. Ini kalau misalkan desainnya adalah korelasi, nomor 10 kita abaikan. Tetapi kalau desainnya eksperimen atau kuas eksperimen, kita jelaskan intervensinya apa. Minimal tadi Bapak Ibu sekalian, apa intervensinya, kemudian sehari itu diberikan berapa kali, kemudian diberikan berapa hari, kemudian sekalinya itu diberikannya berapa menit atau berapa jam. Kita tuliskan alat dan bahannya apa yang diperlukan. Kemudian ini kita jelaskan ya, apa justifikasi alasan kita melanjutkan atau memberhentikan penelitian yang kita lakukan atau intervensi yang kita berikan. Oh, misalnya ketika kondisi pasien tidak memungkinkan atau terjadi penurunan kesadaran atau instabilitas dari tanda-tanda vital misalnya. Kita tuliskan di situ. Ya. Kemudian treatment, kalau misalkan kita jadi peneliti dan ketika muncul tadi ya, ada kondisi-kondisi yang terjadi selama intervensi, oke. Dan untuk meminimalisir bias datanya, hasilnya ini kita tentukan apa treatment yang boleh tetap diberikan selama proses penelitian, apa yang tidak boleh diberikan. Contohnya kayak kemarin saya membimbing mahasiswa memberikan intervensi pemberian jus pare ya sama jus buah naga untuk kadar gula darah. Nah, saya tanya, ketika kalian memberikan herbal medicines itu, apakah si responden masih boleh minum obat anti DM? Nah, itu kan masalah etik Bapak Ibu sekalian. Kalau si pasien tetap atau si responden tetap minum obat anti DM, nanti hasilnya bias dong. Ya kan? Kita nggak bisa menyimpulkan bahwa penurunan kadar gula darah itu seakan-akan turun karena herbal medicines kita. Bisa jadi dia turun karena obatnya. Tetapi kalau misalkan tidak kita berikan obat, kita suruh berhenti, ya nanti akan membahayakan juga. Nah, disitulah muncul masalah etik. Nah, kalau saya kemarin solusinya adalah si responden tetap mengkonsumsi obat-obatan yang dikonsumsi dengan dosis minimal. Dan kalau bisa, antara satu responden dengan responden yang lainnya itu sama. Misalnya kok dapat metforminnya sekian miligram. Berarti kita pastikan semua respondennya dapatnya sekian miligram. Jadi tidak ada perbedaannya. Ya, meskipun nanti ini akan muncul di kelemahan penelitian. Karena kenapa? Di situ ada intervensi perancu.
ya kan? Atau perlakuan yang nantinya akan membiaskan hasil penelitian kita. Ya, akhirnya kan kita tidak bisa menyimpulkan, ya kan? Jadi penurunan kadar gula darah itu tidak akan seakan-akan atau semata-mata karena jus parenya atau semata-mata karena jus buah naganya. Tidak bisa, karena kenapa? Posisinya si responden masih mengkonsumsi obat dengan standar dosis minimal. Nah, kemudian kita jelaskan intervensi yang kita berikan itu apakah bisa menjadi kontraindikasi dari kondisi responden. Kita jelaskan. Kemudian, kira-kira butuh nggak kita lakukan pemeriksaan laboratorium lain? Ya kan, misalnya tadi ya kadar gula darah, apakah kita butuh mengecek apa ya pemeriksaan lab yang lainnya untuk bisa menguatkan temuan atau untuk meminimalisir risiko itu kita jelaskan. Nah, P11A itu kita jelaskan ada nggak sampel dari laporan kasus yang telah distandarisasi. Jadi artinya apakah kita menggunakan batas minimal sampel berdasarkan dari laporan kasus yang sudah dipublikasikan sebelumnya atau hasil penelitian yang sudah dipublikasikan sebelumnya yang bisa kita standarisasikan. Kemudian metode pencatatan terapeutik. Nah, ini untuk yang poin 11 Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk yang penelitian kuasi eksperimen atau memberikan perlakuan. Metode pencatatan respon terapeutik. Nah, kita catat nih respon apa yang muncul atau bisa kita lihat pada responden selama diberikan intervensi. Kemudian cara evaluasi metodenya ini kita menggunakan instrumen apa dan kapan kita mengukurnya. Misalnya tadi tuh, ya kan, pemberian jus pare, jus buah naga, kita lihat kadar gula darahnya, kita lihat tekanan darahnya. Nah, pengukuran kadar gula darah, pengukuran tekanan darah itu kita lakukan apakah di akhir setelah rangkaian intervensi itu kita berikan atau di tengah-tengah per 2 hari atau per 3 hari itu kita harus lakukan pengukuran. Itu kita jelaskan di situ. Kemudian jelaskan prosedur follow up yang dilakukan. Nah, setelah selesai tindakan tadi ya, perlakuan tadi, itu kira-kira rencana tindak lanjutnya ada atau tidak yang akan kita lakukan. Ya, kemudian yang ke-11 itu kita jelaskan bagaimana kita mengukur dan menentukan bahwa si responden ini patuh dengan intervensi yang kita berikan. Ya, dia mengikuti seluruh rangkaian intervensi yang sudah kita jadwalkan. Jadi misalnya kemarin nih ya, saya penelitian untuk pemberian hidroterapi atau ROP autogenik ya, setiap hari harus melakukan 30 menit. Nah, itu untuk memonitor bahwa si responden ini melakukan itu bagaimana, apakah kita benar-benar direct monitoring, kita langsung atau kita menggunakan keluarga sebagai indirect monitoring. Itu kalau kemarin itu saya yang mendampingi mahasiswa penelitian yang jus pare sama jus banaga itu ada beberapa yang didampingi langsung atau dicek langsung, dimonitor langsung oleh peneliti, ada juga yang melibatkan keluarganya. Tapi kita pastikan keluarga ini benar-benar menjadi perpanjangan tangan kita untuk melakukan monitoring kepada responden yang sedang melakukan perlakuan intervensi yang kita berikan. Jangan sampai nanti ada yang kosong, ya kan treatmentnya, sehingga nanti akan memunculkan bias data. Kemudian 12A, kita jelaskan kapan kita memberhentikan respondennya. Ini baik penelitian korelasi maupun eksperimen tolong diisi. Ya kan, apakah ketika dia tidak melengkapi kuesionernya, apakah tiba-tiba drop out di tengah perjalanan, apakah ada kondisi yang tidak mungkin, kan kita jelaskan di situ. Kemudian dalam hal studi multisenter ini kalau tidak kita lakukan di beberapa lokasi, tidak perlu kita jelaskan. Nah, tapi kalau misalkan kita melakukan studi di beberapa lokasi, kita jelaskan kapan kita menonaktifkan lembaga penelitian itu. Kemudian yang poin 12C itu kapan penelitian bisa dihentikan oleh pengawas penelitian. Ini kalau saya selalu sering mengisinya ketika sebuah penelitian terbukti melanggar etik penelitian, maka pengawas penelitian berhak untuk memberhentikan penelitian. Itu bahasanya di jawabannya. Kemudian poin 13A, adverse event, komplikasi, kejadian yang tidak diharapkan, ada nggak efek sampingnya? Ini biasanya akan kita
lakukan pada responden. Ketika saya berikan intervensi, kata tadi ya, hidroterapi, ROP autogenik, kemudian jus naga, jus pare, itu ada nggak efek samping dari terapi yang saya berikan? Kemudian di sini, kira-kira resikonya apa saja yang muncul dari efek samping yang ditunjukkan pada pasien selama pemberian atau pengumpulan data. Kemudian 14, ya, apakah kita menyiapkan asuransi kesehatan sejauh itu Bapak Ibu sekalian kita memastikan bahwa aman ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian apakah ada fasilitas layanan kesehatan yang kita siapkan ketika ada risiko. Kemudian kalau worst case-nya itu intervensi atau penelitian kita menyebabkan disabilitas atau kecacatan bahkan mohon maaf kematian, apakah ada kompensasi yang kita berikan kepada si responden dan keluarganya dari apa yang kita lakukan. Oke, poin 15A ini kita jelaskan manfaat penelitian yang dirasakan oleh responden. Poin 15B adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara umum. Kemudian poin 16, ketika panjenengan mengembangkan sebuah intervensi atau sebuah perlakuan, ya kan? Nah, setelah selesai penelitian, bagaimana akses untuk bisa mendapatkan terapi yang sudah kita berikan selama penelitian? Apakah masih diperbolehkan untuk mengakses terapi itu? Kalau kalau masih itu saya harus kemana? Nah, makanya panjenengan kalau menulis saran penelitian pasti panjenengan seperti ini, ya kan? Harapannya ya kan intervensi yang sudah dikembangkan oleh peneliti itu bisa diadopsi atau diduplikasi di puskesmas sehingga puskesmas atau lokasi penelitian ya yang nantinya akan melanjutkan dari apa yang sudah kita inisiasikan. Kemudian model yang tersedia, kemudian adakah pihak yang akan mendapatkan keberlangsungan pengobatan, kita tuliskan siapa yang membayar, bukan berapa lama ya intervensi itu bisa diakses. Kemudian inform consent. Ini panjenengan menjelaskan bagaimana prosedur yang jenengan lakukan sampai mendapatkan responden yang benar-benar fix akan mengisi kuesioner kita atau fix ikut penelitian kita. Ya kan, apakah prosesnya kita ceritakan mulai dari menentukan kriteria, kemudian kita enrollment responden itu kan kalau dia masuk kriteria berarti kita masukkan ke calon responden, kita berikan penjelasan, ya kan kita meminta persetujuan, nanti baru mengisi kuesionernya. Nah, khusus ibu hamil ini kalau kita melibatkan ibu hamil sebagai responden ya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah kita juga memfasilitasi adanya monitoring kesehatan ibu dan kesehatan anak jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian wali, ya, apakah ada wali yang harus ikut tanda tangan di inform consent? Ya. Kemudian bujukan, bujukan itu kayak semacam reward gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kita tuliskan. Nah, si reviewer ini memastikan bahwa penelitian ini itu berdampak pada responden. Sehingga kita juga pengen menanya, kepo nih ke pengusul peneliti. Kalau dia ngisi questionnaire, kamu kasih apa? Kamu siapkan apa? Ya kan, terkadang juga ada sih beberapa yang menulis penelitian ini bersifat sukarela sehingga tidak memberikan apapun pada responden. Nah, itu kan kadang apa ya? Akan ya sebenarnya tidak menjadi sebuah keharusan nih Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus istilahnya tanda petiknya tahu diri saja gitu kan. Jangan sampai kita meminta responden mengisi 100 soal terus kita nggak siapkan minum misalnya. Masa iya sih sepelit itu peneliti gitu kan? Nah, itu kan perlu kita perhatikan. Takutnya nanti mungkin masalah etik. Ya, ada beberapa sih kemarin yang mengusulkan dikasih souvenir dalam bentuk minyak goreng, ada yang dikasih apa ya susu, ada yang dikasih apa ya kemana tuh banyaklah souvenir-souvenir yang lainnya. Kita tuliskan di situ. Nah, kemudian 16B itu kita jelaskan bahwa kemungkinan bahaya itu dijelaskan saat peneliti menjelaskan tentang penelitian sebelum responden mengisi lembar persetujuan. Nah, kemudian poin 6 19C
Nah, ini panjenengan jelaskan gitu kan, bagaimana nanti panjenengan mendesimasikan hasil penelitian ke responden, karena responden ini berhak tahu hasil penelitiannya. Nah, kita ceritakan apakah kita kumpulkan atau kita berikan laporan yang kita tulis secara apa ya, mudah dipahami oleh masyarakat awam, seperti yang kita tuliskan di sini. Kemudian poin 20A, kita jelaskan bagaimana proses rekrutmen dan langkah-langkahnya untuk menjaga privasinya. Ya kan, selama kita enrollment atau rekrutmen. Si respondennya kita jelaskan. Kemudian bagaimana kita mengelola kerahasiaan datanya. Ya kan, ketika sudah kita masukkan ke dalam software komputer misalnya atau di komputer. Ya, misalnya kita, kalau saya biasanya menjelaskannya, saya menggunakan username dan password yang atau di mana hanya diketahui oleh peneliti atau yang pihak-pihak yang berkaitan. Jadi nggak bisa dibuka dengan gampang atau dengan accessible ya di komputer yang saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan data hasil penelitian. Kemudian yang 20C, kita tuliskan coding-coding yang kita berikan kepada hasil penelitian responden. Jadi coding itu hanya diketahui oleh kita sebagai peneliti. Kemudian ada nggak kemungkinan menggunakan data yang lebih jauh dari data personal? Nah, kita jelaskan. Poin 21 kita jelaskan. Kita menggunakan analisis data apa? Kayak Square, Spearman Row, gitu kan. Wilcoxon, Mann-Whitney, PRT-test, DPT-test, Kruskal-Wallis, ANOVA, Pearson Product Moment, regresi linear kita jelaskan. Dan kalau bisa kita jelaskan ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kok menggunakannya itu. Kita jelaskan. Ini biasanya di bab 3 ada di metode penelitian. Kemudian kita jelaskan kriteria atau kondisi yang seperti apa penelitian ini diberhentikan secara dini. Ya, harus kita berhentikan, kita jelaskan. Kemudian monitor keamanan. Ini kalau misalkan kita memberikan intervensi kepada responden, ya kan? Bagaimana kita memonitor keamanan dari intervensi yang kita berikan. Konflik kepentingan, ada nggak konflik kepentingan antara anggota peneliti satu dengan yang lainnya atau bahkan dengan ketua peneliti. Kemudian manfaat sosial. Ini kalau misalkan penelitiannya itu disponsori atau didukung oleh pihak eksternal, kita jelaskan. Ya, kontribusinya apa? Apakah dalam bentuk pendanaan atau fasilitas atau sarana prasarana, kita silakan in cash atau in kind. Ya, dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Terus kemudian 25 ini kita tulis ada nggih Bapak Ibu sekalian. Kemudian publikasinya ini kalau misalkan memang hasil penelitiannya akan dipublikasikan di jurnal itu kita tulis ada. Kemudian ini kalau misalkan hasilnya negatif itu bagaimana? Apakah tetap dipublikasikan misalnya nih? Kok ujuk-ujuk ketika kita analisis kok nggak ada pengaruhnya ya intervensi yang saya teliti? Kok ternyata nggak ada hubungannya ya variabel yang saya teliti itu? Panjenengan jelaskan apakah tetap dipublikasikan atau tidak dipublikasikan? Kemudian 27 pendanaan. Ini kita tuliskan di Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita mendapatkan pendanaan penelitian dalam bentuk hibah dari eksternal, kita tuliskan lembaga ataupun company yang memberikan pendanaan tersebut. Oke. Kalau tidak ada, tulis saja pendanaan penelitian berasal dari peneliti secara mandiri. Tulis saja seperti itu, kalau memang tidak ada yang membiayai. Kemudian komitmen etik ini panjenengan akan tuliskan di surat pernyataan komitmen etik yang nantinya akan saya jelaskan setelah ini. Kemudian jangan lupa tuliskan lokasi penelitian atau lokasi Anda berada, tuliskan tanggal dan tahun serta bulannya, berikan tanda tangan panjenengan, kemudian nama lengkap. Nah, lampiran yang perlu dilampirkan tadi nih Bapak Ibu sekalian, CV ketua peneliti, CV anggota peneliti, lembaga sponsor, nama dan alamat, ringkasan tinjauan pustaka dari bab 2-nya, lembar penjelasan penelitian, lembar inform consent, dan lampiran instrumen penelitian. Serta tadi ya surat pernyataan komitmen etik. Nah, ini untuk yang format protokol penelitiannya. Nah, sekarang
saya akan menjelaskan surat pernyataannya. Bagaimana sih bentuknya surat pernyataannya? Nah, ini saya izin share screen kembali. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak. Sampun nggih. Oke. Nah, ini cukup gampang Bapak Ibu sekalian. Ini hanya menuliskan nama panjenengan, kemudian NIM atau NIP, ya, ini berarti nama induk mahasiswa atau nama induk pegawai, kemudian judul penelitiannya apa, kemudian asal institusinya apa. Kemudian pernyataan ini ditandatangan di Bapak Ibu sekalian, tuliskan lokasinya, tanggal, bulan, dan tahunnya, nama ketua peneliti, ya, kemudian tanda tangan. Nah, di mana surat pernyataan ini itu menjelaskan bahwa panjenengan bersedia mematuhi semua prinsip yang tertuang dalam pedoman etik. Sebetulnya yang tadi ya, yang ada di protokol etik. Kemudian, nah ini yang penting Bapak Ibu sekalian, tidak akan melakukan penelitian sebelum ethical clearance disetujui. Kemudian melaporkan progres penelitiannya paling cepat 3 bulan setelah ethical clearance kita terbitkan. Kemudian kita meminta panjenengan untuk mengirimkan soft file laporan penelitiannya ke email kita setelah penelitiannya selesai. Nanti surat pernyataan ini dikirimkan bersama dengan protokol etiknya tadi. Gitu, Ge. Nah, ini saya kasih contoh email saya dengan pengusul supaya ada gambarannya bagaimana proses kita. Jadi nanti untuk komunikasi akan kita lakukan di email nih Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak melalui WA. Untuk proses reviewnya nggih, tapi kalau untuk konfirmasi boleh kita melalui WA. Tetapi kalau untuk proses review kita tidak akan melayani ketika draftnya itu dikirimkan ke WA. Ya, jadi nanti biar ada track recordnya, ada rekaman prosesnya. Oke, ini saya kasih contoh saja, nggih. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah muncul email saya? Iya, Pak. Oke, nah ini masih banyak ya Bapak Ibu. Saya baru mereview yang bawah ini, yang masih bold-bold ini yang masih ngantri untuk saya review. Ya, karena kebetulan sendiri. Nah, di sini contohnya nih, yang sudah selesai, contohnya punya ini. Nah, di sini pengusul mengirimkan nggih Bapak Ibu sekalian. Ini karena versi lama, jadi surat pernyataannya belum dilampirkan atau mungkin di dalam satu file ini. Ya, jadi di sini panjenengan mengirimkan ke kami, ya. Kemudian dilampirkan format protokolnya sama tadi ya, lampiran-lampirannya ada CV, kemudian ada e-form consent, ada ringkasan kajian pustaka, kemudian ada surat pernyataan penelitian. Oh, komitmen. Nah, di sini kami akan memberikan komentar Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kami akan kirimkan komentarnya. Ya, tampilannya nanti seperti ini komentarnya. Saya akan coba. Dan ini komentarnya kalau bisa dibukanya di komputer, ya, di laptop, ya, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau bukanya di HP, komennya biasanya nggak kelihatan. Ya, tetapi kalau ada HP-HP yang luar biasa canggih itu biasanya kelihatan komennya. Tapi kalau yang biasa saja seperti saya itu sepertinya tidak akan kelihatan komen. Nah, ini contohnya. Ntar saya izin share screen lagi. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu sekalian. File ini nanti akan kami review seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini yang sudah direvisi sebetulnya sama yang bersangkutan. Jadi nanti biasanya akan kami kirimkan reviewnya siang. Ini bukan berarti apa-apa nih Bapak Ibu sekalian, ya, kami hanya memastikan bahwa penelitian ini benar-benar aman. Gitu ya, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini G. Jadi kita akan review seperti ini. Nanti silakan
langsung di apa direvisi di sini juga Bapak Ibu sekalian. Jadi review dari kami memastikan setiap jawaban pertanyaan itu sesuai dengan yang kita inginkan saja. Nah, ini komen-komen kami. Nanti tinggal dilihat. Ini kalau pakai HP sepertinya ada beberapa yang tidak support sehingga nggak muncul. Jadi seakan-akan loh nggak ada komennya Pak, kok nggak di ACC. Nah, oke, ini lampirannya. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya yang sudah direvisi oleh yang bersangkutan. Jadi dikasih warna yang direvisi tanpa menghilangkan komen dari saya. Ya, ini yang sudah direvisi. Nanti kalau sudah oke, oke, kalau sudah oke, kita masuk ke email lagi. Ke email lagi. Nah, ke email lagi. Nanti kita akan membahas seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Berikut kami lampirkan hasil review dari reviewer. Silakan dapat direvisi dan dikirimkan kembali. Mohon tidak menghapus komentar dari reviewer dan diberikan tanda merah pada bagian direvisi. Nah, setelah itu mahasiswanya ini atau pengusulnya merevisi, ya, mengirimkan revisiannya. Kemudian setelah kita cek sudah sesuai, nanti kita balas seperti ini. Mohon untuk dapat mengirimkan biodata berikut untuk keperluan penerbitan surat keterangan kaji etik. Saya minta konfirmasi atau memvalidasi judul penelitiannya, nama peneliti, asal institusi, lokasi penelitiannya. Nah, ini ada beberapa mahasiswa yang langsung membalas, oke, membalas di email atau ditulis di Word kemudian dikirim. Itu monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau saya mending langsung ditulis seperti ini. Jadi saya langsung bisa mengecek. Nah, setelah sudah konfirmasi biodata, nanti saya akan kirimkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah draftnya. Nah, inilah yang dinamakan sertifikat ethical clearance ya. Di sini nomor ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau panjenengan publikasi di jurnal, biasanya beberapa jurnal akan menanyakan mana bukti penelitian sudah dinyatakan lolos kaji etik dari Komisi Etik Penelitian. Nah, nanti pastikan komisinya ini terdaftar ya Bapak Ibu sekalian, kan? Kemudian ada nomornya. Data itu yang tadi saya minta itu saya tuliskan di sini, judulnya, kemudian namanya, asal institusinya, kemudian lokasi penelitiannya. Nah, tanggal persetujuannya ini 5 November sesuai dengan si surat ini terbit dan berlaku sampai 1 tahun selanjutnya. Ini masih belum ada tanda tangannya. Nanti kalau sudah oke, konfirmasi lagi, nanti baru saya cetak dan saya mintakan tanda tangan ke ketua komite etiknya. Nah, kalau sudah oke, nanti kita berikan notifikasi seperti ini. Silakan mengambil surat sertifikat EC di ruang kami. Nanti kalau yang jauh nanti mungkin saya bisa kondisikan. Ya, tapi kalau yang sekitar sini kita berikan yang asli cap basah tanda tangan basah. Seperti itu. Itu ya Bapak Ibu sekalian untuk proses pengurusan ethical clearance di UNFU. Ya, karena ini bisa menjadi salah satu persyaratan yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak jurnal ketika panjenengan publikasi. Ya meskipun tidak tidak karena itu juga kita harus tetap melalui proses ini gitu Bapak Ibu sekalian. Karena untuk memastikan bahwa penelitian itu aman, kemudian tidak membahayakan si respondennya. Ya, ketika panjenengan sudah punya sertifikatnya, itu jenengan akan lebih mudah untuk atau lebih leluasa untuk melakukan penelitiannya itu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan?